Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di kegiatan kita pada seperti biasanya ya. Ada sebuah podcast yang sangat menarik yang isinya para trainer semua teman-teman. Apalagi kalau bukan Tripod Trainer Podcast. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian nih teman-teman. Saya sudah kehadiran 3 trainer terbaik Honda. Yang pertama, langsung aja saya panggil, ada Mas Tony Anggara. Halo, selamat siang. Halo Mas Tony. Ya. Dan ada satu cewek nih. Ada Mbak Rizka. Annyeonghaseyo. Halo. Halo Mbak Rizka. Salam Halo, satu Mbak hati. Rizka. Mas Farhan, Mas Tony. Dan satu ini teman-teman udah pastinya udah nggak asing lagi ya, trainer kawakan kita. Langsung aja, tidak ada yang tidak bukan, Pak Latif. Halo Pak Latif. Halo, semangat pagi, semangat selalu untuk kita semua. Ya, semangat pagi Pak Latif. Tetap penuh semangat. Mantap sekali. Nah, teman-teman, kita udah kehadiran 3 trainer kita ya dari nasional ini, penjuru semua Honda. Dan topik kita kepada hari ini, kita akan membahas bagaimana geliat sosial media teman-teman. Baik itu secara global seperti apa, dan kita akan juga melihat bagaimana sosial media yang ada di lingkungan FLP Honda Sumsel. Langsung aja nih untuk pertanyaan saya yang pertama ya, saya akan bertanya sama peserta kita ya, peserta podcast ya. Tamu saya Mas Tony, kira-kira Mas Tony, sosial media saat ini seperti apa sih kondisinya? Monggo Mas Tony. Siap. Terima kasih Mas Farhan atas pertanyaannya. Menarik sekali pertanyaannya. Cukup menantang Mas Farhan. Untuk menjawab pertanyaan Mas Farhan itu, saya coba sajikan dulu beberapa fakta-fakta ya terkait dengan penggunaan media sosial di Indonesia. Ternyata dari total 275 penduduk Indonesia itu kurang lebih 62%-nya atau sekitar 170 juta penduduk Indonesia itu pengguna aktif media sosial Mas Farhan. Di mana mayoritas penggunanya itu merupakan gen milenial yang rentang usianya 25 sampai 34 tahun. Nah, yang mengejutkan dari total pengguna tersebut, rata-rata dari pengguna media sosial Indonesia itu menghabiskan waktunya kurang lebih 3 sampai 3,5 jam seharinya. Bayangkan berapa banyak informasi yang bisa kita dapat selama durasi tersebut. Nah, uniknya lagi, selain dia menghabiskan waktu kurang lebih 3,5 jam, nah ternyata sebagian besar dari mereka itu menghabiskan mengakses media sosial lewat platform mobile. Jadi sudahlah lama 3 jaman, gampang pula diakses. Bayangkan berapa banyak informasi yang bisa diterima, dan bayangkan juga bahwa ternyata ini adalah peluang buat kita untuk memanfaatkan media sosial tersebut. Karena kenapa? Karena kalau kita bicara manfaat, saya lihatnya dari 2 aspek utama. Yang pertama dari accessibility, dan 2 dari sisi image kita sendiri. Kalau dari accessibility, kita bisa sama-sama tahu bahwa jangkauan medsos itu sangat luas, Mas Farhan. Kemudian bisa dilakukan dari mana saja. Mas Farhan sudah lakukan dari rumah, dari tempat nongkrong, dari kantor sekalipun bisa dilakukan. Kemudian dapat diakses kapan saja, 24 jam per 7 hari silahkan. Kemudian informasi atau apapun yang ingin disampaikan itu bisa dengan mudah kita informasikan lewat media sosial. Kalau dari segi image-nya, tentu saja meningkatkan citra positif, kemudian meningkatkan awareness pelanggan kita kalau kita punya pelanggan, atau kalau kita punya teman, kita bisa lebih akses di mata teman-teman kita gitu ya. Dan paling penting menciptakan engagement. Satu lagi yang paling penting adalah mempermudah siapapun target kita untuk mendapatkan informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, maksud saya dari fenomena tersebut ternyata banyak sekali manfaat dari media sosial. Lalu, kalau kita tidak berupaya memanfaatkan peluang ini, saya khawatir kita bisa tertinggal, Mas Farhan. Lebih begitu, Mas Farhan. Oke, mantap sekali nih. Ada peluang yang harusnya bisa diambil nih, Mas Tony. Betul sekali. Ya, khususnya bagi pastinya Honda People-nya kita nih. Nah, saya pengen tahu nih, kita dengerin juga nih, kira-kira apakah ini sudah terejawantah dengan baik, terimplementasi dengan baik di Honda People kita. Kayaknya kita perlu juga dengerin suara dari Mbak Rizka nih, yang sering berinteraksi sama Honda People-nya kita. Monggo Mbak Rizka. Oke, terima kasih Mas Farhan. Betul banget nih, yang namanya sosial media untuk di FLP kita sendiri ya kan, berdasarkan observasi dan juga survei yang udah kita lakukan kepada para FLP, bahwa fakta yang terjadi di lapangan ternyata
hampir sebagian besar, walaupun tidak semua ya, mungkin sebagian besarnya bisa perbandingan 50 berbanding 30 lah. 30-nya tuh memang mereka udah memanfaatkan sosial media dengan baik. Mereka bisa deal sampai konsumen itu RO di tempat mereka gara-gara sosial media. Itu hanya 30% ya. 20%. Sedangkan 30% ya, nah ini permasalahannya. Mereka yang nggak tahu sama sekali sosial media, mereka tuh masih menganggap sosial media, apa sih gitu kan, aku yang penting langsung kontak dengan konsumen, langsung berhadapan, itu yang nyata. Nah, ada sebagian yang berpikir seperti itu, masih FLP kita di lapangan, sehingga mereka belum bisa melakukan yang namanya adaptasi dengan perubahan yang luar biasa sosial media gitu kan kita bicara. Dan tentunya itu kan menjadi PR nih buat kita sebagai trainer di seluruh Indonesia, gimana sih cara untuk bisa membuat para FLP kita untuk lebih aware, untuk lebih melek lagi untuk menggunakan sosial media sebagai sarana penjualan tentunya. Seperti itu Mas Farhan. Oh, artinya ternyata yang dibilang sama Mas Tony tadi sebenarnya sudah ada yang memulai untuk itu, gitu ya. Hanya saja masih ada juga yang sebagian menganggap bahwa hal itu belum penting gitu loh, ya. Tapi ternyata buktinya sudah bisa ya. Jadi ternyata sudah ada nih Mbak Rizka ya, orang teman-teman kita di FLP sana yang sudah memakai. Walaupun memang sebagian besar tadi ada juga yang masih belum, yang masih nyaman dengan caranya yang lama. Tapi harusnya di dunia sekarang mereka sudah untuk memanfaatkan sosial media. Tapi gimana caranya? Kira-kira kayaknya kita perlu dengar tips nih, ya. Tips bagaimana pemanfaatannya secara langsung biar lebih optimal. Ya, kita dengarkan ini masukan-masukan dan tipsnya dari Pak Abdul Latif. Monggo Pak Latif. Iya, terima kasih banyak Mas Farhan. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Coach Tony dan juga Coach Rizka ya, dengan luar biasa. Dan kali ini izinkan saya untuk share terkait dengan tips dan trik bagaimana manfaatkan itu semua untuk sosial media kita bisa lebih efektif dan bisa lebih berdaya guna. Nah, saya izinkan untuk share materi saya untuk rekan-rekan semua. Dan kali ini saya menyajikan ada 7 tips dan trik untuk bisa meningkatkan sosial media kita dalam berjualan atau dalam beraktivitas. Apa saja? Yang pertama, buatlah konten yang bermanfaat. Jadi saya khawatir kita memang tidak manfaatkannya karena kita belum membuat konten yang tidak bermanfaat atau tidak membuat konten yang bermanfaat. Jadi kalau kita tidak membuat konten yang bermanfaat, maka jangan harap orang akan datang untuk mengunjungi setiap sosial media yang kita miliki. Yang kedua, selain postingan yang bermanfaat, dan kita juga harus perhatikan setiap kali kita posting, kita harus posting ketika followers kita aktif. Nanti akan ada banyak tips dan trik dari kita khusus bahas tentang ini. Jadi bagaimana kita menganalisa kapan mereka aktif dan kapan kita posting sebaiknya sesuai dengan jam yang efektif untuk kita podcast atau untuk kita posting hasil postingan kita. Kemudian yang berikutnya adalah kalau sudah bermanfaat, maka jangan lupa ajak orang untuk bisa call to action. Call to action itu apa? Mengajak orang untuk join beraktivitas bersama dengan sosial media kita. Misalkan apa? Kunjungi showroom kita, panggil saya, manfaatkan promo ini, jangan mau ketinggalan dan lain sebagainya. Bahkan giveaway adalah bagian dari call to action. Berikutnya yang keempat, jangan lupa untuk selalu replay setiap komen. Setiap komen yang ada masuk dalam sosial media kita, kita harus segera untuk komen itu kita replay. Dan tentunya replay itu akan meningkatkan engagement kita di mata sosial media, khusus Instagram dan Facebook. Dan berikutnya adalah untuk bisa memaksimalkan konten kita lebih bermanfaat dan lebih maksimal, gunakan image yang menarik. Image yang menarik atau video-video yang menarik itu akan membuat orang lebih engage, lebih tertarik untuk berlama-lama di sosial media kita, bahkan untuk merespon call to action kita. Berikutnya yang keenam adalah jangan lupa untuk menggunakan hashtag yang relevan. Dan tentunya nanti ada tips dan trik tertentu, nanti kita bahas berikutnya pada podcast kita yang lebih fokus bahas untuk hashtag ini, bagaimana membuat hashtag yang maksimal, yang optimal untuk meningkatkan engagement dan juga efektivitas dari sosial media kita. Dan berikutnya tentunya adalah jangan lupa untuk selalu konsisten dan terus belajar, karena algoritma perkembangan sosial media itu terus berkembang. Dan tentunya kalau kita tidak mengikuti perkembangan itu, kita akan juga segera tertinggal, atau mungkin kita akan ditinggalkan, dan bisa jadi kita tidak bisa akan efektif lagi memanfaatkan sosial media kita. 7 jurus bagaimana manfaatkan sosial media kita secara maksimal. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan, nanti kita bahas lebih dalam terkait dengan materi kita, dan tentunya akan sangat menarik, kita akan manfaatkan sosial media kita dengan sangat powerful.
Mantap ini. Ada 7 tips dari coach kita ya, Pak Abdul Latif, yang sangat menarik sekali teman-teman ya. Perhatikan beberapa hal tadi, termasuk hashtagnya, call to actionnya, kontennya, image dan videonya. Ini menjadi salah satu hal yang penting untuk menarik siapa pasti Pak Latif ya. Pastinya customer-nya kita Pak Latif. Yes, Ya. betul. Calon customer kita untuk membeli sepeda motornya kita ini bagus banget. Dan tadi saya sudah mendapat suatu bocoran nih ya Pak Latif, ada tema baru yang akan ada di Tripod pastinya ya. Tadi Yes, udah kita dibocorin akan sama Pak bahas Latif. satu persatu, kita gali, kita kupas tuntas tentang tips dan triknya lebih dalam lagi, Mas Farhan. Mantap, kita kulitin itu ya Pak Latif. Jadi kalau saya simpulin dari tadi, Coach Tony menyatakan bahwa memang harus kita sudah masuk ke situ ya. Pergeseran data menunjukkan bahwa 3,5 jam sampai 4 jam mungkin orang sehari-hari bersosial media, berselancar di sosial media. Dan sebenarnya FLP kita ini sudah memulai untuk memanfaatkan itu. Hanya saja optimal untuk itu yang mungkin kita perlu banyak effort agar hal itu bisa jadi lebih baik lagi. Benar gitu ya Coach Latif tadi yang menyampaikan Yes, tips betul. and triknya. Nah, bagaimana nanti kita mengupas tuntas terhadap 7 tadi tips and trik dari Coach Abdul Latif ya, atau kita akrab dengan Pak Latif. Kita akan ketemu lagi pastinya di Tripod selanjutnya teman-teman. Jadi thank you buat Pak Abdul Latif ya, Pak Tony dan Mbak Rizka untuk Thank you. Tripod kita pada hari ini. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Salam satu hati dan salam inovasi. Salam Salam inovasi. inovasi.